Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nomi Gloria Banurea dengan NIM 163231023 dari kelas RKA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas deep learning tentang kode Python yang berjudul Binary Classification on Tabular Data Predicting Heart Disease. Sebelumnya, mengenal sekilas tentang kode kolom ini. Kode kolom ini itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana untuk membangun dan melatih model neural network ataupun NN untuk binary classification. Ketika dataset yang digunakan berbentuk tabular dan mempunyai campuran fitur numerik dan kategorikal. Karena dataset berbentuk tabular itu biasanya tersedia dalam bentuk file CSV, Colab ini juga akan mendemonstrasikan dengan menggunakan file CSV untuk melatih model dengan menggunakan dataset dari file CSV. Sekilas tentang dataset yang kita gunakan. Dataset yang digunakan ini berisi informasi tentang 303 orang pasien, di mana satu baris mewakili satu pasien. Setiap kolom berisi informasi sesuai yang atribut yang dibutuhkan dari tiap-tiap pasien, dan terdapat satu kolom yang dinamai target yang mengindikasikan apakah pasien tersebut terdiagnosa terkena penyakit jantung atau tidak, dan kolom tersebut ditentukan dengan melakukan prediksi menggunakan kolom-kolom lainnya. Langsung masuk ke kodenya. Eh, untuk pembelajaran model kali ini, kita akan menggunakan baris berikut sebagai langkah pertama sebelum memulai pembelajaran. Karena kita perlu untuk mengimpor bahasa yang diperlukan, fungsi yang diperlukan menggunakan baris tersebut. Kemudian, kita menggunakan baris class.utils.setRandomSeed untuk men-set seed untuk menggenerator ataupun menghasilkan angka yang berbeda-beda, sehingga angka yang ditampilkan tetap hasilnya itu sama setiap kode dijalankan. Kemudian, kita akan membaca data menggunakan uh, pd.read.csv, menggunakan komen pd.read.csv untuk membaca data dari link berikut. Kemudian kita akan mengecek ukuran data menggunakan komen df.shape, di mana dari hasil yang ditunjukkan, kita dapat mengetahui bahwa dataset ini memiliki 303 baris data dan 14 kolom. Kemudian kita menggunakan komen df.head untuk mencetak 5 baris pertama data dengan hasil sebagai berikut. Kemudian, kita menggunakan df target value underscore counts untuk menghitung perbandingan proporsi target antara target yang terkena penyakit jantung dan tidak terkena penyakit jantung, apakah proporsinya itu berimbang datanya atau tidak. Dan dari angka yang ditunjukkan, kita dapat melihat agak timpang proporsi data target dengan variabel 0 yang menunjukkan bahwa pasien tidak terkena penyakit jantung, dan dengan
target satu yang menunjukkan bahwa pasien terkena penyakit jantung. Kemudian kita masuk ke tahap pre-processing data, di mana pada tahap pre-processing data ini kita mendefinisikan terlebih dahulu variabel yang termasuk kategorikal itu di kolom mana saja, dan variabel yang termasuk dalam kolom numerik itu di variabel mana aja. Eh, ya, variabel yang kolom yang termasuk dalam kategori variabel numerik itu kolom yang mana saja. Kemudian, dengan menggunakan komen Panda Gitlamis, kita bisa melakukan hotcat encoding untuk satu baris data. Kemudian, seperti sebelumnya, kita akan mencetak 5 baris data pertama. Dapat kita lihat pada tabel berikut, 5 data pertama yang sudah dicetak. Selanjutnya, kita menggunakan baris berikut untuk membagi data menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian, dari pembagian tersebut, kita dapat data training sebesar 242 baris data dari 303 baris data, dan data testing 61 baris data dari 303 baris data. Kemudian, kita lanjut untuk menormalisasi data dengan menghitung nilai min dan standar deviasi setiap variabel numerik pada data latih. Didapatkan hasil yang dapat kita amati sebagai berikut, dan kita akan melakukan standarisasi pada data training dan melakukan uji pada data frame menggunakan min dan standar deviasi. Menggunakan kedua baris berikut. Kemudian, kita akan mencetak 5 baris data pertama pada data training, didapatkan hasil yang dapat diamati pada tabel berikut. Kemudian, kita akan melanjutkan ke pembuatan model. Yang pertama, dalam pembuatan model, kita harus mendefinisikan model di keras. Kita menggunakan baris berikut untuk mendefine data-data yang kita butuhkan dalam tiap kelas. Kemudian, menggunakan comment model.summary, kita dapat melihat secara cepat overview dari apa yang telah kita buat. Kemudian, kita melakukan perhitungan manual menggunakan komen sebagai berikut untuk memverifikasi total parameternya ini secara manual, dengan perhitungan secara manual. Kemudian, kita dapat menggunakan komen berikut untuk memvisualisasikan dalam bentuk grafik perhitungan manual tersebut. Berikut grafiknya.
Kemudian, kita akan melakukan optimisasi parameter dengan mendefinisikan loss function, optimizer, dan matrix yang ingin kita keras laporkan ke kita. Kemudian, untuk melatih model, kita dapat menggunakan fungsi berikut, di mana untuk training model ini kita harus menentukan terlebih dahulu batch size-nya kita mau berapa mini batch, kemudian number epoch-nya kita mau sampai berapa epoch, dan untuk validation kita mau berapa persen dari data. Kemudian, setelah melalui proses yang cukup panjang, kita akan beralih untuk membuat plotting dari hasilnya untuk mengamati apakah data tersebut overfitting atau tidak, underfitting atau tidak. Kemudian, kita juga akan mengamati akurasinya juga dari grafiknya. Dan kemudian untuk tahap yang terakhir, kita akan mengevaluasi model. Menggunakan baris bagi berikut, di mana dari sini kita dapat akurasinya itu sebesar 84% dan lossnya sebesar 0,4. Sebagai loss sebesar 84%, bisa segini. Untuk akurasinya sudah cukup baik. Demikian hasil penjelasan tugas deep learning dari saya. Sekian dan terima kasih.